Halo Sobat Prestasi, selamat datang di podcast Lentera Prestasi, ruang ngobrol santai tapi tetap bermakna, ngebahas perjalanan hidup, inspirasi, dan perjuangan generasi muda. Kenalin aku Pratnya yang akan membantu podcast pada hari ini dari awal hingga akhir. Kali ini kita bakal membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh inspirasi, yaitu menelisik lebih dalam bagaimana perjalanan sukses seorang mahasiswa untuk meraih gelar sebagai mahasiswa berprestasi. Menjadi mahasiswa berprestasi seringkali hanya dinilai dari hasil akhirnya saja. Kuliah lancar, piala banyak, dan dikenal satu kampus. Tapi di balik semua itu, pastinya ada proses, tantangan, dan tekanan yang menyertai kerap luput dari perhatian banyak orang. Bahkan keringat, waktu yang dikorbankan, hingga air mata yang jarang disadari. Hari ini, aku nggak sendirian karena bakal ditemenin oleh narasumber keren kita, yakni Kak Dewa Made Satya Sebastian Fernando, atau sering dikenal dengan Kak Demat, seorang mahasiswa berprestasi yang bakal membagikan kisah perjalanannya pada hari ini. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Halo, Pratnya baik. Selamat kenal semuanya di sini. Oke Kak, gimana? Kau boleh tahu tadi perjalanannya gimana Kak? Macet nggak atau gimana nih? Lancar ya? Lancar ya? Oke, Nggak ada semuanya macet. lancar ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke obrolan kita pada hari ini ya Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sekarang Kakak kesibukannya apa aja nih? Karena aku udah masuk ke semester 6, jadi Ya. ini kan udah mulai project-project juga kan. Jadi ada beberapa project itu aku melakukan pemasaran untuk sistem POS. Tahu sistem POS kan? Kurang tahu itu Kak. Point of sales, kayak iya. tempat kasir gitu. Ah, iya. Software kasir gitu. Terus aku juga buat apa ya namanya ya, kayak lakuin startup challenge gitu juga. Oh, Ada iya. pokoknya aku juga baru nyesain 3 lomba kemarin. Oh, Ada iya. lomba business plan competition, itu pengumumannya hari ini sih sebenarnya. Oh, Ya iya. semoga keterima Ya, semoga dan terima lolos. ya guys. Itu ke Bandung soalnya. Oke, oh iya. Terus juga aku ikut international business plan juga kemarin, sama ikut national business case, itu baru selesai bulan Juli awal. Oke. Sama ada magang juga sih, baru mulai 1 minggu lalu. Iya Kak, berarti kakak saat ini masih sibuk banget ya banyak kegiatannya Kak ya. Lumayan. Nah, aku pengen kilas balik sedikit nih Kak soal awal perjalanan kakak sebelum bisa sampai di titik sekarang nih Kak. Pastinya banyak orang yang penasaran, apakah jiwa kompetitif itu sudah ada dari dulu atau baru muncul ketika kuliah? Tadi kan kakak sempat mention kalau kakak ikut lomba dan menang gitu kan. Nah, boleh dong diceritain sedikit tentang latar belakang prestasi kakak sebelum jadi mahasiswa tuh gimana aja sih? Apakah dari semasa sekolah itu emang sudah sering ikut lomba atau baru mulai aktif di perkuliahan ini? Oke, berarti latar belakang dari SD berarti ya? Iya, boleh. Oke, dari SD ya. Kalau dari SD aku emang dari dulu sering diikutin olimpiade sama guru-guru waktu itu. Terus juga aku dari SD emang selalu ranking 3 besar. Wow. Dari kelas 2 SD kalau nggak salah. Terus ikut olimpiade itu mulai dari olimpiade budaya, matematika, lalu juga jadi cerdas cermat. Itu emang dari SD kelas 4 udah mulai. Terus akhirnya stop di masa SMP, karena pas masa SMP itu kan transisi dari anak-anak jadi ke orang yang dewasa gitu kan, puber. Ya, betul. Di situ aku mulai untuk malas-malasan, aku mulai untuk malah main game terus-terusan gitu. Jadi lupa waktu. Jadi waktu itu rankingku tuh anjlok dari ranking 3 jadi ranking 24. Oh ya, jauh sekali ya. karena aku malah main game, jadi game. Aku malah main game, terus akhirnya padahal waktu itu jiwa kompetitifku masih ada. Aku pengen banget untuk dipanggil di satu sekolah biar tahu kalau aku ini orang pintar. Iya, gitu ya orang kita ya guys. Jadi tapi karena teman-temanku malahan nggak sekompetitif itu, game lingkungan itu paling benar yang akan menjadikan kita sebagai seorang yang benar juga gitu kan. Jadi lingkungan itu benar-benar matter banget. Akhirnya di masa SMP aku nggak ada prestasi apapun. Prestasinya cuma satu kalau nggak salah, waktu itu cuma Olimpiade Aksara Bali kalau nggak salah. Itu cuma satu doang. Terus akhirnya masuk ke COVID. Dan mulai COVID itu kita masa SMA. Aku masa SMA. Itu aku sama sekali nggak ikut apapun. Jadi kompetisi nggak ada. Aku juga cuman belajar biasa aja.
Tapi untuk masalah nilai, aku rasa dari masa SMP ke SMA itu mulai naik karena aku udah ngerasa kalau masa SMA ini bukan lagi masa main-main. Jadi aku mulai ikut ekstrakurikuler gitu. Aku ikut baseball, softball. Itu pun juga cuma ekstra biasa. Tapi kalau nggak salah ingat, aku juga pernah ikut Ruang Guru Matematika Challenge. Iya, aku pernah ikut itu. Aku top 1000 dari 4000 orang. Wow, keren banget ya Kak. Terus akhirnya di masa SMA ini aku tutup dengan sebagai siswa berprestasi nomor 3 se-1 SMA. Terus dari situ aku mulai untuk jiwa kompetitif lagi. Aku ikut kompetisi di masa kuliah. Jadi di awal masa kuliah ini aku udah ikut lomba, kalau nggak salah yang pertama itu lomba speech contest dari English Competition nomor 9 kalau nggak salah tahun 2023. Itu aku udah mulai ikut. Dari situ aku terus melakukan kompetisi-kompetisi sampai sekarang. Oke Kak, tadi kan sempat Kakak mention pernah ikut lomba di kampus yang English itu kan ya Kak? Nah itu kan langsung menang ya? Iya. Oke, wow keren banget ya teman-teman. Baru masuk kuliah nih ikut lomba pertama kali lagi setelah udah lama ikut lomba dan menang lagi, dan wah itu keren banget ya. Emang beda kalau orang pintar itu. Oke, lanjut nih Kak. Tadi kan kita udah bahas soal manisnya kemenangan nih Kak. Tapi di balik itu semua, di balik piala yang dipajang maupun kakak yang udah terkenal di media sosial. Sudah terkenal banget. Gitu ya. Tapi kan pasti banyak orang yang kenal kakak nih ya. Pastinya itu ada proses yang panjang di balik semua itu, yang dimana membutuhkan sebuah pengorbanan, entah itu waktu dan tenaga. Dari kompetisi-kompetisi kakak ini, persiapan itu kan pasti tidak memakan waktu yang sebentar ya Kak? Yang gimana sih, kita pengen tahu nih gimana cara kakak dalam mengatur waktu antara tugas di kuliah, entah itu untuk persiapan lomba. Mungkin kakak punya strategi khusus yang bisa diterapkan? Strategi khusus kayaknya nggak ada sih. Aku cuma ikut flow diriku sendiri aja, mau kerjaan yang mana duluan. Terus tahu prioritas, apakah lomba dulu, atau tugas akademik dulu, atau mungkin ada organisasi juga. Terus juga karena sekarang udah AI di mana-mana ya, jadi kita bisa dibantu nih sama AI. Bukan pakai AI untuk nyelesain permasalahan kita di akademik ini. Jadi kalau misalkan dibilang tentang pengorbanan, tentu ada pengorbanan. Pertama itu adalah jam tidur. Kalau udah di masa lomba, apalagi aku harus nyesain project, terus kadang juga nanti ada organisasi gitu, aku biasa tidur seharinya cuma 2 jam. Jadi aku tidur jam 12, bangunnya jam 2, itu nyesain semuanya gitu. Dan itu bisa berlangsung kurang lebih mungkin 1 minggu. Jadi di minggu berikutnya aku akan hibernasi. Terus juga waktu nongkrong, aku sering banget nongkrong sama teman-teman itu waktu weekend ke kafe-kafe mana gitu. Tapi kalau misalkan udah masa-masa mau lomba dan ada full project dari kampus, aku akan skip itu semua gitu. Dan kadang juga aku sering main Mobile Legends sampai jam 3 pagi gitu, aku nggak bakal main lagi. Jadi cuman bisa aku bilang sih, tahu prioritas yang mana mau diselesain duluan, dan gunakanlah teknologi itu dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab dengan hasil dari teknologi yang kita gunakan itu. Jadi jangan langsung copy paste satu, copy paste sana, copy paste sini gitu. Itu dihindari lah. Jangan sampai itu menjadi bagian dari keseharian kita, karena itu emang nggak baik banget. Ada yang namanya istilah brain rot kalau misalkan itu harus dilakukan gitu. Benar. Oke Kak, tadi kan kakak udah sempat bilang nih, pasti banyak hal ya yang bakalan dikorbankan ketika kita mengikuti sebuah kompetisi maupun hal-hal yang lainnya. Dimana berada di titik sekarang ini, pastinya menjadi mahasiswa berprestasi ada hal berat yang dikorbankan seperti waktu tidur, tadi dibilang waktu kumpul bareng teman-teman dan hal yang lainnya. Ini dimana perjalanan kompetisi kan tidak selalu mulus ya Kak. Jadi mana pasti ada momen jatuh atau lelah gitu. Dari kakak sendiri pernah tidak setelah menang sekali malah di perlombaan berikutnya tuh malah gagal total? Nah gimana sih cara kakak itu bisa bangkit lagi dari kegagalan itu dan bisa juara lagi di perlombaan berikutnya? Oke, dari banyak lomba dulu deh aku bilang ya. Oke, aku biasanya ikut lomba itu selalu 1 bulan itu kadang 3-4 lomba.
Jadi ada 3 sampai 4 lomba, itu business plan, business case, UI UX dan lain-lainnya gitu. Karena aku emang suka banget untuk ikutin lomba itu. Jadi dari 3 atau 4 lomba itu kadang cuman satu doang yang menang, atau mungkin gak ada yang menang juga sama sekali gitu. Jadi kalau di total aku bisa ikut itu 1 tahun mungkin 30, tapi yang menang cuma 8. Dan itu nggak apa-apa gitu, nggak masalah, karena dari kegagalan itu kita tahu apa aja sih yang kita lakuin dan apa yang salah, apa yang benar. Terus nanti kedepannya di lomba yang sama kita bisa masih evaluasi kayak gimana gitu kan. Jadi nanti dari hal itu akan terus berkembang nih kita kemampuannya, dan kita akan mendapatkan kemenangan gitu. Terus apa lagi yang tadi? Tadi kakaknya udah bilang kalau misalnya sebenarnya gagal itu nggak masalah guys, walaupun kakaknya udah ngikutin banyak lomba nih tapi masih tetap gagal, it's okay. Di suatu saat nanti kita bakalan masih ada menangnya juga. Yang dimana berarti dari kunci yang kakak bilang itu yaitu adanya pada skala prioritas, yang dimana prioritas, dan kita harus memiliki mental yang kuat nih guys. Menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan berarti tidak pernah gagal atau tidak punya rasa lelah, tapi tentang bagaimana nih kita bisa pintar dalam mengelola waktu dan tahu kapan harus berjuang lagi setelah gagal waktu ataupun jatuh. Oke, lanjut nih kak. Oke, dari konsistensi melewati naik turunnya kompetisi tadi, itu akhirnya nama kakak dikenal luas sebagai mahasiswa berprestasi. Tapi di balik predikat yang keren ini nih kak, apakah ada sisi realita lain yang jarang dibahas orang lain? Kalau boleh jujur nih kak, gimana sih rasanya menjandang gelar sebagai mahasiswa berprestasi? Apakah gelar itu dominan memberikan rasa bangga karena telah bekerja keras dan kakak diakui, atau malah justru itu menjadi sebuah tekanan atau beban? Jadi mapres, aku emang dari awal pengen jadi mapres sih. Dari awal emang tujuanku jadi mapres, makanya kenapa aku pengen banyak untuk menangi lomba-lomba, karena itu kan salah satu aspek penting yang dinilai dalam penilaian mapres itu. Meskipun aku nggak jadi mapres utama, aku cuma jadi mapres kedua, tapi semua hal itu juga berdampak ke diriku. Bagaimana aku melakukan pola pikir di lingkungan sekarang, aku juga bisa untuk melakukan adaptasi ke lingkungan baru itu kan. Menurutku itu nggak menjadi tekanan sih, tapi justru bisa menjadi hal yang aku banggakan untuk teman-temanku, karena banyak banget teman-temanku yang bangga ke aku karena prestasi tersebut, dan banyak dosen juga yang shout aku untuk melakukan banyak conference, jurnal dan lain-lain. Kalau jadi tekanan kayaknya kurang baik sih, tapi kalau misalkan dijadikan sebagai salah satu hal yang harus aku pertahankan, itu hal yang berat, karena lambat laun pasti bakal banyak kompetitor-kompetitor yang luar biasa juga kayak aku, dan pasti mereka juga memiliki tujuan yang sama kayak aku. Jadi kalau misalkan untuk dipertahankan, aku pikir itu hal yang berat. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai tekanan, itu bukan tekanan sama sekali, karena yang aku lakukan selama ini juga nggak ada tekanan sama sekali. Aku lakukan semuanya enjoy, tidak ada rasa menyesal sedikit pun, meskipun ada rasa gagalnya dan sedihnya, tapi itu kan cuma selesai di 1-2 minggu aja, sisanya ya udah let go aja. Dengan julukan sebagai mahasiswa yang berprestasi, jadi ya kakak sempat bilang itu bukanlah sebuah tekanan ya, malah itu ya kakak enjoy aja ngelakuinnya karena emang suka, dan kakak emang dan teman-teman kakak juga support gitu kan. Oke, nah misalnya nih kalau di kampus nih, kalau misalnya ada remedial nih kak, kakak bakalan takut nggak kalau misalnya entah itu remedial atau ada kesalahan nih di saat misalnya belajar ataupun apapun yang dilakukan di kelas ataupun di luar? Oke. Kalau remedial, aku selama di kampus nggak pernah remedi. Tapi kalau misalkan masalah salah jawab, misalnya kalau angkat tangan Pak, saya mau jawab tapi salah gitu. Mungkin ada beberapa orang yang merasa, aduh malu nih, self esteemnya langsung turun gitu. Tapi menurutku itu adalah salah satu cara kita untuk bisa berkembang. Bagaimana kita bisa melihat dari posisi lain, dari point of view lain, oh kita salah, tapi dibenerin sama dosennya, dikasih feedback, berarti kita masih bisa dibangun nih di bagian
dengan cara yang lebih benar gitu. Ini loh caranya yang kayak gini, jawabannya yang benar kayak gini. Jadi rasa salah itu nggak bakal ada di akademik kalau untuk diriku, karena dari kesalahan itu justru aku bisa belajar. Tapi kalau misalkan kayak minder gitu, kadang minder Ya. karena kan ya orang-orang biasanya taunya aku tuh orangnya nggak bakal pernah salah gitu, Ya. meskipun Oke. nggak tahu lah di belakangnya mereka tuh gimana gitu. Tapi that's fine, karena ya orang-orang cuma bisa lihat di luarnya aja, belum tahu gimana secara di dalamnya itu gimana. Jadi hilangkanlah rasa kesalahan atau minder itu ketika kita lakuin kesalahan di dunia akademik ini, karena orang yang terbaik pun di awal juga nggak tahu apa-apa. Mereka cuman mencoba dan dapat yang benar gitu. Dan yang penting kita harus punya mentor sih, biar bisa tahu yang benar yang mana. Oke ya, jadi terkadang tekanan terbesar itu bukan datang dari luar ya Kak, melainkan kadang dari ekspektasi ataupun pikiran Iya. kita sendiri yang membuat kita tuh jadi takut mengecewakan gelar yang udah diketahui banyak orang, gelar misalnya masih berprestasi gitu. Jadi kan karena itu udah melekat, jadi kadang-kadang orang tuh takut dicap kayak dia lu pintar tapi kenapa waktu jawab salah gitu. Pasti itu memang menimbulkan suatu perspektif dari orang lain. Tapi ya gimana cara kita mengelola hal tersebut, itu yang sebenarnya yang penting ya kan. Oke. Jangan digubris aja sih, biar let go aja orang bahas kita. Yes. Oke, boleh lanjut nih Kak. Boleh. Oke. Nah, tadi kan kita udah denger nih sudut pandang yang jujur soal bangga dan beban sepanjang perjalanan berprestasi ya Kak. Nah, sekarang di bagian akhir obrolan kita, boleh dong Kak, kita sapa sobat prestasi yang lagi nonton podcast ini. Di luar sana pastinya banyak sekali mahasiswa yang sebenarnya punya potensi, tapi mereka terlanjur minder dan takut gagal sebelum mencoba nih Kak. Oke. Apa motivasi atau pesan nih Kak dari Kakak untuk mahasiswa yang masih takut untuk memulai langkahnya menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, dari pengalaman aku, teman-temanku semua yang merasa minder dari awal, padahal belum nyoba sama sekali, kayak nanti kalau ditanya jurinya gimana ya, kalau misalnya masalah lomba ini ya, misalnya jurinya gimana ya, kalau misalkan aku nanti pas presentasi gagal gimana ya. Ya benar. Sebenarnya itu justru ya kita peduli sebenarnya sama diri kita sendiri saat lomba, karena kita merasa nervous itu sebenarnya peduli. Tapi gimana cara kita kelola rasa nervous itu, banyak orang yang salah. Dia merasa kalau itu tuh sudah menjadi titik stopnya mereka. Padahal nervous itu justru yang menjadi titik kamu peduli dengan kompetisi ini, dan kamu harus menyelesaikannya dengan baik gitu. Jadi tips yang pertama adalah kalian harus mengelola rasa nervous itu bukan sebagai titik kalian untuk stop gitu mengikuti kompetisi, tapi kalian harusnya mengelolanya sebagai bagian dari diri kalian, bahwa kalian memang peduli dengan kompetisi ini dan kalian akan menyelesaikannya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kebanyakan kesalahan dari orang-orang ketika mengikuti kompetisi. Mereka ikut kompetisi merasa sudah jago di awal. Mereka udah tahu nih, oh ini komponennya ini semua masukin. Padahal seharusnya mereka tuh nanyain ke orang yang lebih paham gitu, misalnya kayak mentor, kayak dosen gitu. Ini pengalaman aku sendiri juga, soalnya dulu aku ikut lomba itu langsung aja nyebur gitu. Padahal seharusnya bisa ditanyain ke dosen-dosen yang emang udah berpengalaman, atau cutting-cutting yang bisa jadi mentor kita secara gratis. Banyak kok mentor gratis, dan kalau kalian mau mentor yang lebih private lagi, itu ada juga di media sosial gitu. Kalian tinggal bayar berapa, kalian bisa dimentorin dari awal sampai akhir. Dan jangan cepet puas juga sih. Meskipun nanti kalian misalkan lolos ke babak final, tapi kalian aku udah lolos babak final, seneng banget, langsung sana sini ngomongnya, tiba-tiba langsung gak dapet juara, kan sedih banget gitu. Jadi sulit untuk bisa rilisnya gitu. Dan kalian tetap untuk rendah diri aja, jangan sampai menang satu kali kalian langsung beritanya kemana-mana gitu.
Iya, benar sekali. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman pesan dari Kak Demat ini. Jadi intinya perjalanan menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu bukan soal menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang bagaimana sih kita bisa berani mengalahkan ketakutan di dalam diri kita sendiri. Oke nih, kita udah di penghujung podcast pada hari ini Kak. Oke. Nah, kalau kita rangkum obrolan kita hari ini menjadi mahasiswa berprestasi itu adalah sebuah perjalanan panjang yang indah, lengkap dengan kerja keras dan pembelajarannya. Prestasi itu penting, tapi proses bertumbuh menjadi versi diri yang lebih baik di sepanjang jalan adalah hal yang jauh lebih berharga. Jadi, sobat prestasi, dari obrolan kita bareng Kak Demat tadi, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah takut untuk memulai langkah pertama kita. Gagal itu biasa, tapi mundur sebelum mencoba itu adalah sebuah kerugian. Kejarlah prestasimu, tapi tetap ingat untuk berdamai dengan kapasitas dirimu sendiri. Terima kasih banyak Kak Demat sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Lentera Prestasi ini. Yang udah mau berbagi gimana sih kisah perjalanannya dia, gimana dia rasanya menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Dan di sini aku mau ucapin untuk sukses terus kuliahnya, kompetisinya, dan berbalik. ya semoga karirnya juga di masa depan semakin cerah. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nonton podcast pada hari ini, menurut kalian gimana? Apa sih ketakutan terbesar kalian yang masih bikin kalian ragu untuk ikut lomba? Yuk ceritain pengalaman atau ketakutan kalian di kolom komentar ya. Aku Pratnya mewakili seluruh tim yang bertugas di podcast Lentera Prestasi ini pamit undur diri. Ingat, prestasi itu pilihan, tapi berani mencoba adalah awal dari kesuksesan. Stay healthy and stay productive. Bye. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in.